Baik, selamat siang para peserta ujian HSK. Untuk selanjutnya saya akan memberikan sosialisasi mengenai kebutuhan komputer atau laptop yang akan digunakan untuk ujian nanti. Berikut saya share screen. Oke, syarat untuk komputer atau laptop itu disarankan minimal Windows versi 7 dan tidak menggunakan OS-nya Mac atau ini ya laptop Apple ya, itu nggak bisa. Lalu untuk resolusi layar itu disarankan untuk diatur di pixelnya itu 1440 kali 900 atau minimal yang 1366 kali 768. Untuk cara setting ini pixelnya itu di desktop kita klik kanan. Saya dulu sebentar, saya ulangi share-nya. Oke. Bisa terlihat di layar desktopnya ya. Yang layar desktop saya nanti diklik kanan itu pilih yang display setting. Nah, display resolution nanti dipilih yang 1366 kali 768. Kalau misalkan ada yang 1440 yang tadi 1440 kali 900 itu lebih baik. Lalu komputer atau laptop peserta harus dilengkapi dengan earphone dengan hasil suara yang jernih. Itu mikrofonnya harus jernih juga, terus webcamnya juga harus bagus juga ya. Terus dipastikan pada saat nanti ngecek laptop yang akan digunakan untuk ujian itu harus benar-benar maksimal. Lalu untuk browsernya kita menggunakan Google Chrome. Nah, Google Chrome kita yang kita gunakan itu harus versi yang lebih baru. Untuk mengeceknya, para peserta bisa buka Chrome yang seperti ini. Nanti di sebelah kanan ada yang titik 3 ini ya. Diklik aja, lalu masuk ke Help. Lalu klik About Google Chrome. Diklik. Nah, di situ para peserta bisa melihat versi dari Google Chrome. Versi yang saya ini udah up to date, ini yang versi 86. Jadi, oh ini ada updatean nih, malah update ya. Jadi para peserta diharapkan mengecek versi Google Chrome harus yang terbaru. Untuk linknya nanti akan dibagikan di grup WA. Ini yang kemarin, nanti yang untuk tes sebentar tadi. Sebentar, saya buka dulu untuk linknya yang terbaru. Tadi udah dibagikan oleh Centalose. Nah, untuk link yang terbaru ini pakainya link yang ini. Nanti akan kami bagikan di grup WA ASK. Itu nanti Bapak Ibu dapat jalanin di masing-masing laptopnya, lalu akan muncul halaman untuk download center ya.
Jadi aplikasi yang kita gunakan adalah yang versi terbaru nih HSK Exam Client Home 20201031 HW2. Kita tinggal klik aja di sini lalu akan muncul ke halaman download. Nah, kalau udah muncul seperti ini, lalu kita download aja. Download anyway. Jika ada antivirus yang ngeblok, antivirusnya dapat dimatikan terlebih dahulu. Nah, ini saya save di sini. Untuk penyimpanan di D boleh, di dokumen boleh, di download boleh. Tapi saya saranin di D aja nggak apa-apa. D nanti bikin folder baru HSK. Gitu. Kita save. Untuk mempersingkat ini karena saya udah download ya. Nah, hasilnya seperti ini. Jadi itu dalam bentuk zip. Nanti file zip ini para peserta tinggal klik kanan lalu extract here. Pilihnya extract here ya. Dia akan mengekstrak file examnya, lalu kita buka. Lalu peserta scroll ke bawah cari yang hskexamclient.exe. Nah, nanti ini di running, klik kanan, run as administrator. Ada muncul pilihan ini, tinggal di yes. Lalu kita tunggu kalau pertama kali baru mencoba menjalankan, itu biasanya agak lama munculnya. Dan itu tergantung dari kecepatan internet masing-masing lokasi. Jadi pastiin internetnya itu minimal 150 kbps. Nanti ada di aplikasinya ada untuk tes internet. Ini saya coba ya. Saya pilih yang English. Ini untuk pilih bahasa. Nah, karena kameranya sedang saya pakai untuk zoom, maka akan keluar notice bahwa kamera tidak aktif. Nah, di sini speed testnya itu 150 kbps. Di sini merah dan akan ada kalau nanti para peserta pada saat ujian dipastikan speed internetnya itu di atas 150. Kayak gitu. Untuk keluarnya ada di sebelah kanan bawah. Ini nanti Bapak Ibu bisa coba besok atau nanti juga bisa sekalian mengecek laptopnya masing-masing apakah udah sesuai apa belum. Ini saya keluar dulu aja. Exam kliennya tadi udah ya. Nah, untuk handphone atau ponsel Android yang digunakan untuk aplikasi Zoom itu harus dengan kamera yang jernih. Itu untuk digunakan oleh pengawas melihat situasi di ruangan peserta yang ikuti. Jadi kalau nanti pakai HP yang dipakai untuk Zoom itu di
kondisikan kameranya yang jernih. Gitu. Lalu untuk koneksinya, peserta harus mematikan koneksi data dan mengaktifkan mode pesawat, lalu mengkonekkan ke jaringan Wi-Fi. Jadi koneksi internet yang di HP itu tidak menggunakan koneksi data, dan itu harus mode pesawat. Ini bisa dicatat, nanti kita bagikan juga boleh. Jangan lupa untuk baterainya juga harus dicek ya. Itu soalnya jangan sampai HP-nya mati selama ujian berlangsung. Karena dari pusat juga akan melihat juga pengawasannya. Nah, untuk evaluasi yang ujian kemarin yang tanggal 31 Oktober itu ada 5 poin yang saya rangkum. Yang pertama, peserta ujian itu tidak patuh terhadap pengumuman yang ada di grup. Jadi disarankan kepada para peserta untuk selalu memantau pengumuman atau info terbaru yang ada di grup yang nanti akan diupdate oleh panitia. Misalkan ada aplikasi yang update harus di-download ulang dari panitia pusatnya, kita akan infokan di grup itu. Nah, kejadian yang kemarin itu ada beberapa peserta yang tidak mendownload ulang, sehingga pada saat ujian peserta menggunakan aplikasi yang lama dan mengalami kesulitan. Jadi kami harap para peserta selalu memantau pengumuman atau info yang kita bagikan di grup. Lalu terkait dengan laptop, itu Windows yang digunakan itu harus diperhatikan juga. Jadi aplikasi yang dapat dijalankan itu minimal Windows 7. Ya, minimal. Alangkah baiknya jika para peserta mempunyai laptop yang sudah Windows 10. Karena Windows 7 atau Windows 8 itu kemarin ada kendala kayak nomor 4 ini ada kendalanya harus menginstal aplikasi yang ini. Nah, di yang download center ini ada tambahan namanya Microsoft Net Framework 452 sama Microsoft Visual C++ 2015. Ini kalau di Windows 7 atau Windows 8 yang belum mempunyai dua aplikasi ini, itu harus melakukan update Windows dulu. Dan update Windows itu dapat dilakukan sekitar 6-8 jaman. Jadi Bapak Ibu atau para peserta harus memperhatikan versi Windows-nya. Jadi bisa sangat lama itu proses update-nya. Para peserta harus wajib ya mencoba ujian dulu, aplikasinya harus dicoba dulu. Jangan sampai H-1 baru nyoba. Kalau nanti H-1 baru nyoba, lalu ada kendala, itu akan kesulitan. Apalagi kalau Windows-nya Windows 7 atau Windows 8. Soalnya harus update dulu, update Windows dulu. Dan jangan sungkan atau merasa malu untuk bertanya di grup. Kita pasti akan membantu untuk kesulitan yang ada bagi para peserta. Lalu untuk poin 3, pada saat login masuk ke sistem ujian, peserta tidak masuk di online. Jangan menggunakan ujian yang online. Ini ada alamatnya di www.chinesetest.cn. Jangan login di situ, tapi menggunakan aplikasi yang sudah di-download, yang tadi saya sudah contohkan. Menggunakan aplikasi yang sudah di-download dan diinstal di masing-masing laptop atau sudah diekstrak, yang HSK Exam Client. Karena ada kejadian pada saat kemarin ada yang loginnya itu menggunakan online. Nah, pada saat ujian hari hanya HSK-nya itu tidak akan bisa masuk.
karena wajib menggunakan aplikasi yang sudah di-download, tidak menggunakan online. Itu mohon dicatat para peserta. Lalu untuk poin 4, jika laptop yang digunakan untuk ujian, misalkan yang Windows 7 dan Windows 8 atau Windows 10, yang kendalanya selalu muncul, lalu udah install yang aplikasi NetFramework dan Microsoft Visual C++, tapi masih nggak bisa, itu para peserta bisa membawa laptop ke sekolah. Nanti akan saya bantu untuk instalkan atau updatekan, tapi maksimal H-4 sebelum ujian. Kalau misalkan H-3 ke sini, saya nggak bisa bantu, soalnya untuk update itu agak lama. Jadi mohon sangat diperhatikan untuk laptop yang akan digunakan ujian nanti. Jika H-4 belum siap laptopnya, itu akan kesulitan nanti pada saat ujian. Lalu untuk nomor 5, baterai laptop yang digunakan saat ujian harus benar dalam keadaan full. Kalau bisa dicolok aja chargernya. Jangan menggunakan baterai, colok aja jadi tidak kehabisan baterai di laptop. Lalu untuk di HP ada cadangan kuota, ini untuk mengantisipasi mati listrik, jadi wifi-nya ikut mati atau koneksinya terputus ya. Jadi untuk koneksi internet kita bisa backup pakai kuota. Mungkin bisa pinjam HP-nya ibunya atau saudaranya atau kakaknya apa adiknya gitu. Mungkin dari saya seperti itu. Untuk selanjutnya silakan Centolose untuk menambahkan. Terima kasih loh. Ya, baik. Terima kasih Pak Jok. Selamat siang untuk para peserta ujian HSK semuanya. Berikutnya, tadi dari Mbak Rana sama Pak Jonathan sudah menjelaskan tentang peraturan ujian HSK online dan tentang itu teknik atau peralatan ujian HSK online. Untuk berikutnya, saya akan menjelaskan tentang itu cara ngerja soal ujian online yang seperti apa. Saya izin share screen filenya. Nah, ini sementaranya saya pakai itu gambar dulu. Nanti saya akan mencoba masuk ke aplikasinya dan untuk langsung menjelaskan dalam aplikasi. Sebelumnya saya pakai gambar dulu. Tadi dari Pak Jonathan sudah menyampaikan caranya untuk download aplikasi dan cara yang untuk membuka aplikasinya. Nanti saat ujian prosesnya seperti itu. Jadi dari Pak Jonathan minta yang sebelumnya mohon para pesertanya semuanya sudah mendownload aplikasinya dan sudah benar-benar mencoba di laptop sendiri dan sudah yakin aplikasinya dapat dijalankan dengan normal. Ya, kalau sudah yakin, kalau sudah tidak masalah, ya oke, nanti saat pada hari ujian kita membuka aplikasi dengan ya proses yang sama. Setelah membuka aplikasi, kita akan lihat gambar yang ini. Tinggalnya kita pilih bahasanya. Mandarin, biasanya Mandarin atau Inggris. Ini bahasa yang bantuan, jadi bukan soal. Jadi walaupun kita pilih bahasa Inggris saja, nanti isi soalnya tetap dalam bahasa Mandarin. Ya memang. Ya, jadi tidak mungkin nanti pilih Inggrisnya, soalnya otomatis ganti Inggris, ya tidak mungkin. Setelah kalau kita masuk ke aplikasi, tadi Pak Jo sudah menunjukkan itu gambarnya seperti itu. Yang pertama harusnya kita meyakinkan yang kamera laptop, ya ini bukan HP ya. HP-nya Zoom untuk kami dan pusat mengawasi para peserta selama ujian. Tapi itu yang di laptopnya, kamera laptop juga harusnya harusnya kita yakin, kita tahu itu bisa berfungsi yang biasa.
Ini yang pertama, yang kamera. Di sini saya mohon soalnya ujian kita yang pertama akan itu yang untuk loginnya akan scan muka atau scan face-nya ya. Jadi kalau itu nanti hasil scan-nya tidak lulus atau itu pada saat ujian ya mukanya berbeda dengan itu foto yang sebelum yang saat dikumpulkan pada saat daftar, nanti tidak dapat login. Jadi kita harus meyakinkan itu mukanya saat itu ujian harusnya sama dengan saat itu kumpul foto saat pendaftar. Berartinya harusnya satu orang. Kalau itu diganti orang lain, nanti dalam sistemnya tidak dapat login. Tapi kemungkinan karena itu otomatis kemungkinan nanti jadi kendala. Tapi selama yang kemarin ujian itu tidak ada yang jadi kendala, tapi semisalnya ada kendala, misalnya sudah mencoba beberapa kali login tapi tidak bisa, nanti bisa kontak dengan kami, nanti kami akan membantu ganti sistem manual, yang loginnya dengan manual. Jadi kalau misalnya sudah mencoba tidak bisa, silakan kontak dengan kami. Yang keduanya, cek itu handsetnya atau earphone-nya apakah sudah suaranya sudah cukup bagus, sudah suaranya jelas. Yang ketiganya, cek kecepatan internet. Biasanya di atas 150 sudah bisa menjalan dengan biasa, tapi sarankan lebih baiknya di atas 200. Makanya sebelumnya para peserta bisa mencoba dulu atau tes itu kecepatannya internet di dalam lingkungan sendiri. Jika ada jika ada masalah jaringan, lebih baiknya kami saran ganti internet yang lain atau pada saat ujian bisa pindah ke tempat yang lain yang jaringannya lebih kuat. Setelah itu semua oke, jadi next. Terus kita bisa masuk ke halaman ini. Ini untuk loginnya. Untuk di sini saya akan jelaskan beberapa hal. Yang pertama, ini harusnya tidak centang. Ini untuk yang pengumuman itu atau peraturan ujiannya di sini harus centang dulu. Setelah itu di halaman ini untuk login. Untuk loginnya sekarang aplikasinya, jadi ini ada dua jenis. Kemarin ada tanya peserta yang tanya, saya jelaskan di sini. Untuk loginnya ada dua jenis, yang satunya untuk percobaan. Jadi peserta atau bukan peserta siapapun kalau sudah download aplikasi tersebut bisa mencoba dengan berkali-kali tidak masalah. Jadi dengan caranya di sini masukin nama, terus masukin email, jenis kelamin, itu warga negaranya, dan itu level HSK-nya. Setelah masukin, tinggalnya login, sudah bisa. Tapi untuk satu nama dan satu user hanya dapat loginnya satu kali. Semisalnya kalau Anda sudah login dengan emailnya sendiri, sudah login, sudah mencoba, besok kepingin mencoba lagi, nggak apa-apa, tapi ganti email yang lain. Tadi kebetulan saya sudah mencoba, kita ngarang email yang apapun yang nggak masalah, seperti 123@123.com, pentingnya ada sama .com, ya bentuknya seperti itu. Sudah oke. Jadi bentuk email yang benar, tapi kebetulan bukan email yang nyata juga nggak apa-apa, namanya ngarang juga tidak masalah, pentingnya ya berbeda. Jadi sudah bisa kita login. Dan untuk mencoba, ini hanya untuk mencoba saja. Tapi kalau saat hari ujian, kebetulan ya untuk yang mencoba ya, kita mencoba sebelum 1 atau 2 hari aplikasinya sudah tidak bisa untuk kita mencoba. Sebelum 1-2 hari sudah tidak bisa mencoba, dan pada hari ujian untuk gambar loginnya, untuk halaman loginnya sudah berubah. Jadi di sini harus diinput nomor kartu ujian sama nama aslinya sesuai kartu ujian, baru bisa untuk login. Kalau login seperti itu sudah login yang beneran untuk ikut ujian yang beneran. Ini satu
nomor kartu ujian hanya dapat login 1 kali. Jadi jangan itu coba-coba, misalnya pada paginya ujian belum mulai tapi Anda kepingin mencoba, lihat halamannya, oh sudah bisa login dengan beneran, terus masukin ke nomor kartu ujian sendiri, nama sendiri, terus itu login. Setelah login, cek oh ya sudah oke, terus matiin aplikasinya. Nanti pada ujian beneran sudah tidak bisa login lagi. Maka kalau untuk yang mencoba silakan login berkali-kali nggak masalah, tapi kalau untuk yang aslinya yang login menggunakan selfie sama itu nomor kartu ujian sama namanya hanya dapat 1 kali. Terus itu yang untuk halaman ini login untuk ujian asli. Jadi hanya, oh ya maaf tadi saya salah sampaikan, ini login yang untuk aslinya atau login untuk beneran ujian itu hanya menggunakan nomor kartu ujian dengan itu passwordnya atau pinnya. Pinnya akan kami kirim pada hari-hari ujian. Misalnya ujian Anda mulainya jam 9, kami akan kirim pinnya sekitar jam 7 atau setengah 8 akan kami kirim. Tapi untuk nomor kartu ujian, Anda sudah dapat itu kartu ujiannya, di atasnya sudah ada itu nomor kartu ujian. Untuk pinnya kami akan kirim melalui japri WA sebelum 2-3 jam mulai ujian. Untuk 2 ini mohon jangan memberitahukan kepada orang lain, karena orang lain kalau sudah tahu bisa login dengan user Anda, dan kalau sudah yang PIN dan nomor kartu ujian kalau sudah dipakai untuk login 1 kali, Anda tidak bisa login lagi. Ini untuk loginnya. Untuk menentukan infonya, kalau ini untuk pada kita coba, untuk percobaan halamannya akan muncul seperti itu. Ini tidak ada fotonya, tidak ada foto. Tapi kalau untuk ujian yang beneran itu, halaman akan munculnya seperti itu. Di sini ada foto Anda, terus ada nama Anda, ada nomor kartu ujian Anda, dan info-info yang lainnya Anda itu. Anda bisa cek, oh ya beneran itu user saya. Setelah kita login itu kita akan download soalnya. Maka kalau untuk ujian HSK ini kadang itu para pesertanya tanya, kalau di internet di tempat saya kurang stabil, bagaimana? Kalau misalnya stabilnya bukan sesuatunya, cuma sebentar saja, harusnya tidak pengaruh ujian. Soalnya ini downloadnya soalnya sudah di-download dulu di komputer atau laptop Anda. Jadi saat ujian itu jaringannya hanya untuk yang pertama, jaringannya itu kontak dengan pusat, keduanya menjamin aplikasinya bisa menjalan dengan normal, yang ketiga untuk mengawasi dari pusat, hanya untuk fungsinya seperti itu. Tapi bukan untuk yang download soal, karena soal sebelumnya sudah downloadkan. Jadi sebelum mulai soalnya akan download di komputer atau laptop Anda. Setelah download, walaupun soalnya sudah di-download, tapi kalau waktunya belum mencapai, jadi belum bisa mulai. Jadi semisalnya ujian kita, kalau ujian HSK 4 mulainya jam 9 pagi. Setelah Anda download, sudah jam 8.50, masih 10 menit. Jadi di sini waktunya akan munculnya masih sampai ujiannya mulai masih 10 menit. Jadi kita harusnya nunggu di halaman ini. Kita tidak bisa berjalan lagi, kita harus nunggu di halaman ini. Kalau waktunya sudah sampai, jadi semua peserta bisa mulai dalam waktu yang sama. Maka di sini saya sampaikan kenapa sebelum 1 jam mulai ujian kami sudah minta bergabung ke Zoom. Kenapa kita sebelum 1 jam? Kebetulan kalau bisa jangan sebelum 1 jam, sebelum 1 jam lebih, 1 jam 15 menit sudah bergabung dengan Zoom kami, karena kami yang harusnya cek
identitasnya untuk semua peserta dan cek lingkungan ujian untuk semua peserta. Ini sangat butuh waktu, sekitar ya setengah jam sampai 45 menit. Kalau ini sudah selesai, Anda juga harus login. Biasanya login pasti ada bermasalah. Mungkin masalah komputer, masalah internet, atau masalah sistem, pasti ada masalah. Jadi bukan semua peserta bisa login dengan yang lancar. Jika sudah login, juga harus download soal dulu. Makanya kami saran sebelum minimal sebelum 1 jam. Kalau bisa sebelum 1,5 jam sudah bergabung dengan Zoom kami, supaya kami bisa periksa kartu identitas dan tempat ujian Anda dulu, terlebih dahulu. Kalau waktu ujian sudah mulai, ya jadi kita langsung mulai yang soal seperti itu. Ya saya akan jelaskan sedikit untuk halaman ini. Kalau untuk ujian, kan di sini ada para peserta yang HSK 2 dan juga ada HSK 4, HSK 5. Kalau untuk HSK 2 hanya 2 bagian, untuk Tingli sama Yuedu hanya 2 bagian. Tapi kalau untuk HSK 4 dan 5 ada 3 bagian, Tingli, Yuedu sama Shuxie. Kalau waktunya untuk, misalnya kalau untuk waktu untuk bagian Tingli, kalau waktunya untuk bagian Tingli, Anda bisa mengerjakan setiap soal, tidak masalah. Bisa mengerjakan atau mengisi atau membaca setiap soal. Contohnya, misalnya rekamannya masih di nomor 1, tapi saya membaca atau mengerjakan nomor 10 atau nomor 20, ini semua tidak masalah. Jadi yang mengerjakan soal kita tidak harus sesuai yang audionya, tidak harus sesuai dengan audionya. Contohnya, kalau pada awal dia itu akan ada itu pembukaan yang musiknya, setelah itu dia akan menyampaikan dengan itu info-info soalnya. Berikutnya itu dalam audionya akan memberikan contoh soal, 2 contoh soal. Ini waktunya sekitar 1-2 menit. Untuk waktu ini para pesertanya tidak harus itu menunggu dia sampai selesai baru mulai membaca soal. Kebetulan bisa langsung membaca soal juga tidak masalah. Dan soalnya juga mau membaca nomor 1, nomor 2, atau mau baca soal yang paling belakang itu nomor 45, 44, semuanya tidak masalah. Jadi kalau untuk waktu untuk mengerjakan soal Tingli dalam waktu ini, silakan Anda mengerjakan soalnya yang manapun, tidak masalah, tidak harus berurut. Kalau dari belakang ke depan juga nggak masalah. Tapi hanya yang waktu untuk mengerjakan soal Tingli hanya dapat mengerjain soal Tingli, tidak boleh mengerjakan soal yang bagian kedua dan bagian ketiga. Atau itu kita bisa bilang kalau waktu untuk ujian Tingli hanya dapat mengerjakan soal Tingli. Nanti kalau waktu Tingli sudah selesai, jadi soal-soal Tingli sudah kita tidak bisa ubahkan, jadi kita bisa masuk ke bagian yang berikutnya. Bagian berikutnya itu Yuedu. Jadi waktunya untuk Yuedu hanya kita dapat mengerjakan Yuedu, tapi tidak untuk sesuai urutan, tidak masalah. Misalnya kalau Yuedunya ada 30 soal, saya ngerjain dari soal yang paling belakang ke depan, ini juga tidak masalah. Tapi nggak dapat untuk ngerjain soal yang bagian ketiga, Shuxie. Nanti kalau soal waktu Yuedu habis, waktu bagian kedua atau waktu Yuedunya habis, kita masuk ke bagian ketiga. Untuk bagian ketiga hanya dapat mengerjakan soal-soal yang di bagian ketiga, tidak dapat mengulang di bagian pertama dan bagian kedua. Jadi ini untuk yang pembagian waktu untuk ujian HSK online.
Setelah itu saya juga akan jelaskan kalau di sini apa itu gambarnya, gambar itu pensil sama bintang. Kalau pensil berartinya soal ini sudah kita isi. Misalnya ya kalau kita pilih A atau B, tinggalnya pencet yang di depan, tinggalnya pencet di depan. Kalau kita pilih A ya tinggalnya pencet di sini A, jadi di depan lingkarannya sudah ada satu titik, berarti kita sudah pilih A. Dan sewaktu ini dalam waktu yang sama di nomor 11, di depan nomor 11 itu sudah ada tandanya pensil, berarti nomor 11 kita sudah isi. Kalau seperti di gambar ini 11, 12, 13 sudah diisi. Yang bintang artinya apa? Yang bintang artinya ya jadi Anda memberi sesuatu tanda ke soal ini. Kemungkinan misalnya ini tidak berarti atau artinya maknanya bisa ditentukan Anda sendiri. Misalnya menurut saya soal ini saya masih ragu-ragu, jadi saya bisa memberikan bintang. Jika nanti masih ada waktu, saya bisa ngerjain ulang. Atau menurut Anda soal ini sudah yakin pasti betul, jadi saya memberikan bintang. Jadi nanti saya tidak perlu cek soal ini lagi. Ini semuanya tidak masalah, jadi berartinya dalam sistemnya mendukung kita bisa memberi sesuatu tandanya ke setiap soal. Untuk maknanya terserah ditentukan Anda sendiri. Tapi kalau tidak memberikan bintang sama sekali itu juga tidak masalah. Kalau saat ujian, kalau saat kumpul soal atau submit, kalau masih ada bintang juga tidak masalah. Terus ini bagian yuedu, yang bagian kedua, bagian yuedu bentuknya seperti itu. Ini sama dengan yang tinggi, tidak ada perbedaan. Terus itu bagian ketiga, bagian suxie. Bagian suxie kalau untuk HSK 2 jadi tidak perlu tidak ada bagian suxie, tapi untuk HSK 4 dan 5 ada bagian suxie. Kebetulan untuk bagian suxie biasanya ada dua soal. Soal pertama untuk akar kalimat. Kalau untuk akar kalimat tidak perlu kita itu ketik langsung, karena semua pilihannya seperti di gambar ini, Yiwan Zeliu Hua Yuan, jadi ini tinggalnya ditalik saja. Misalnya Zeliu menurut saya di nomor 1, saya tinggalnya talik ini taruh di sini, terus Hua nomor 2, Yiwan nomor 3, Yuan nomor 4, tinggalnya ditalik ke tempat yang betul menurut kita. Setelah itu otomatisnya jawaban sudah muncul ke situ, berarti ini sudah selesai. Jadi jawabannya tidak harus kita ketik. Tapi untuk soal yang berikutnya, kalau HSK 4 itu membuat kalimat, HSK 5 untuk mengarang, ini harus kita ketik. Berartinya mohon tentukan laptop atau komputer Anda bisa input bahasa Mandarin, harus tentukan ya, bisa input bahasa Mandarin. Seperti ini, kalau untuk ini contohnya HSK 3, tapi kalau kita HSK 4, di sini akan kasih satu gambar sama satu kosakata, nanti Anda tinggalnya membuat kalimat dan kalimatnya diketik di situ. Kalau untuk HSK 5 mengarang, ya bentuknya seperti itu. Ada syarat atau permintaannya. Setelah itu ada tempatnya, tinggalnya Anda input karangannya di situ. Soalnya saat ujian tidak boleh menggunakan pensil dan kertas, tidak boleh mencatat sama sekali. Jadi kalau untuk yang soal mengarang atau soal yang terakhir, Anda tidak boleh mengerjakan di kertas dulu, terakhir baru salin ke komputer, itu tidak boleh, harusnya langsung di komputer. Dan di situ bisa munculnya totalnya ada sudah berapa tulisan totalnya ya. Kalau untuk HSK 5 total minta minimal 80 tulisan, jadi apakah sudah sampai 80 kita bisa cek dari situ. Jadi untuk 3 bagian ini, kalau 3 bagian sudah selesai semua, kita bisa cek di situ.
kita bisa cek di situ. Di sininya ada itu tatika atau lembar jawaban. Kita bisa pencet lembar jawaban atau tatika. Nanti di sini kita bisa lihat soal yang mana kita sudah kerjakan dan soal yang mana mungkin kelewatan. Jadi kalau yang sudah warna hijau berartinya sudah dikerjakan, dan bulat yang masih kosong berartinya masih belum dikerjakan. Dan kalau sudah kasih bintang di sini kita juga bisa cek. Saya saran kalau ada waktu jangan pada terakhir baru cek, jangan pada terakhir baru cek. Misalnya kalau untuk Qingli belum selesai, kalau Qingli belum selesai, kita bisa cek kartu ujian apakah semua soal saya sudah kerjakan. Kalau Yuedu semua soal Yuedu sudah selesai, kita bisa pencet, kita cek apakah semua soal Yuedu sudah selesai. Dan terakhir itu kalau Shuxie sudah tidak selesai kerjakan, kita bisa cek di lembar jawabannya apakah semua kita sudah kerjakan. Kenapa? Karena pada kemarin ada beberapa siswa kebetulan dia bukan tidak bisa, terakhir selesai ujian saya tanya bukan tidak bisa, cuma saat ngerjain mungkin kelewatan atau itu pencet jawabannya tapi tidak, mungkin itu dalam sistem, masalah sistem atau masalah laptop atau apa, itu jawabannya tidak tercatat oleh sistemnya, atau mungkin pencetnya itu tempatnya yang kurang tepat, mungkin pencet agak di sebelah sedikit, jadi jawabannya tidak tercatat di sistemnya. Juga tidak banyak, 1-2 soal saja, tapi dia tidak ngecek dan tidak perhatian sampai terakhir itu 2 soal, itu mungkin 1 atau 2 soal tidak tercatat, jadi nilainya tidak bisa maksimal. Maka kami saran kalau bisa sebelum submit ini harusnya dicek apakah semua soal kita sudah menjawab. Kalau ada yang belum, bisa jawab dulu baru submit. Kalau semua dan kalau untuk kita juga bisa setting ukuran atau size-nya tulisan atau font. Bisa itu kalau otomatisnya, kalau awalnya itu dia ada itu tulisan yang paling kecil atau size-nya cum, tapi kita bisa setting yang lebih besar. Jika merasa tulisannya kekecilan ya bisa setting yang lebih besar. Kalau sudah selesai kita bisa pencet ini yang warna orange itu, tombol yang warna orange ini submit. Jadi kalau yang pertama kali pencet dia akan minta kita tentukan apakah kita mau itu submit. Soalnya kalau setelah submit kita sudah bisa mengerjakan atau mengganti lagi, jawabannya sudah tidak bisa diganti dan tidak bisa mengerjakan lagi. Jadi kalau kita kliknya OK atau cheren, baru itu benar-benar itu di submit. Kalau kita salah ketik yang submit, kita masih bisa cancel atau batal. Tapi kalau misalnya kalau untuk ujian HSK yang normal, kita tidak boleh kumpul soal terlebih dahulu. Tapi kalau untuk ujian HSK online kebetulan sih boleh, walaupun waktunya belum habis, kalau kita mau submit dulu juga tidak masalah. Tapi saya yakin tidak ada yang seperti itu ya. Kita pasti itu maksimalkan waktunya. Dan terakhir, aplikasi ini tidak dapat kita keluar atau kita tutup aplikasi ini. Karena kalau walaupun belum submit tapi aplikasi ini ditutup, berartinya jawabannya akan langsung submit dan ujiannya langsung diselesaikan. Maka kalau itu sebelum submit, jangan mencoba keluar aplikasi ini. Kalau sudah kita submit mau keluar aplikasi ini, tinggal pencet yang tombol ini di bawah kanan. Setelah itu muncul itu gambar seperti ini, kita harus inputkan web ini baru bisa keluar dari aplikasinya ini. Ini kalau kita masuk ujian yang percobaan, kita bisa lihat itu hasil ujian kita seperti apa. Kalau kita masuk ujian yang percobaan ya. Tapi kalau ujian resmi kita tidak bisa cek hasil ujian kita.
Jadi kurang lebih untuk proses itu mengerjakan ujian online kurang lebih seperti itu. Sekarang saya akan mencoba aplikasi yang langsung mencoba aplikasi yang tadi itu Pak Jonathan sampaikan. Ini saya minta saya share screen. Aplikasinya tadi saya juga sudah download. Saya coba buka aplikasinya. Jadi nanti linknya akan kami kirim ke grupnya. Anda silakan download dan mencoba aplikasi ini. Karena laptop saya agak lama, jadi waktunya untuk membuka aplikasi ini juga waktunya agak lama. Jadi kalau misalnya kalau Anda membuka aplikasi ini sudah setengah menit tapi masih belum buka, ini nggak apa-apa, nggak masalah, mohon nunggu sebentar lagi. Jadi kalau sudah membuka akan munculnya seperti itu. Saya pencet ini, pilih bahasa. Setelah itu saya akan dengar suaranya untuk set akunnya. Kameranya sama karena kamera saya dipakai di Zoom, aplikasi Zoom, jadi di sini nggak mundur. Untuk kecepatannya, kecepatan saya ya cepat sekali itu, jadi tidak masalah. Tapi gara-gara ini saya tidak bisa lanjutkan. Saya akan mencoba matiin kamera saya. Saya akan coba sekali lagi apakah sudah bisa atau masih belum bisa. Ya kalau sekarang sudah bisa, jadi saya bisa berikutnya. Mohon maaf, Pak Jonathan, bisa lihat share screen saya ya? Bisa loh, Sir. Halo? Ya, halo. Bisa loh, Sir. Terima kasih, saya lanjut. Kalau untuk HSK yang biasa, kalau untuk ujian HSK yang biasa, kita tinggalnya itu set airphone saja. Tapi kalau untuk HSKK kita juga harus set mic-nya juga harus dicek. Ya seperti ini. Kalau muncul gambar ini, berarti ini untuk percobaan. Jadi jangan khawatir. Ya isinya apapunnya nggak apa-apa. Misalnya 1, 2, 3, 4, 5. Karena 1, 2, 3 tadi saya sudah coba.
Misalnya, kalau ini HSK, saya bisa HSK berapapun, nggak apa-apa. Ini HSK 1 saja. Ini akan download soal. Dengan kecepatan internet saya mungkin ya cepat. Dan HSK 1 karena soalnya hanya sedikit. Jadi downloadnya cepat. Kalau untuk HSK 4, HSK 5 akan butuh waktunya lebih lama. Kalau sudah selesai, karena ini untuk percobaan, jadi kita tidak nunggu langsung masuk ke soal. Tapi kalau untuk ujian beneran itu, ujian yang resmi, kita harus nunggu. Sekarang saya tidak tahu ya, Bapak Ibu para pesertanya apakah bisa dengar itu suara audio HSK, tapi saya sudah dengar. Sekarang lagi muter itu musiknya. Tapi kalau saat musik ini kebetulan saya sudah bisa masuk soal-soal yang berikutnya. Saya mau lihat yang soal nomor 10 atau mau langsung lihat soal yang 20, ini tidak masalah. Dan kalau saya mau ngerjakan soal yang tidak sesuai urutan juga tidak masalah. Seperti di situ saya kalau nomor 17 saya sudah pilih, terus di sini pensilnya otomatisnya sudah ada. Kalau saya juga bisa memberikan bintang di situ. Kalau saya sudah memberi bintang di sini juga muncul bintangnya. Sekarang saya cek lembar jawaban. Ini ada 3 soal, saya sudah kerjakan 17, 16 sama 20, dan 17-nya saya memberikan bintang. Tapi kalau saat ini masih saat itu bagian pertama, bagian tinggi. Kalau saya mau langsung masuk ke yuedu itu tidak bisa. Bagian kedua, mau langsung ke bagian kedua tidak bisa. Saya harus tunggu waktu tinggi benar-benar habis. Kalau waktu tinggi habisnya gimana? Di sini sudah ada tingginya 20 soal, waktunya kurang lebih 15 menit. Yuedu 20 soal, waktunya 17 menit. 现在开始第1题。4岁。 Ya, 4岁 nomor 1 4 岁, jadi 4 岁ya, jelas ini salah karena ini bukan 4 岁. Ya, kurang lebih seperti itu. Karena kalau saya mau itu tunjukkan untuk bagian yuedu atau bagian kedua, ini saya harus nunggu waktu tingginya selesai. Ya mungkin butuh waktunya 15 menit. Ya saya tidak akan menunggu sampai selesai karena tadi sudah saya menjelaskan dengan gambar-gambarnya. Kalau sudah kita yakin, sudah isi semua sudah kita isi, kita kerjakan, kita bisa submit. Di sini ada ingatkan apakah benar mau submit? Ya benar. Dia akan tanya lagi apakah benar? Ya benar. Karena dengan seperti itu sudah saya submit. Kalau saya mau keluar, tinggal pencet di situ. Baik, Bapak Ibu para peserta semuanya, kurang lebih sekian saya menjelaskan bagaimana menggunakan aplikasi ujian HSK online untuk mengerjakan soal-soal ujian HSK. Kurang lebih yang dari saya sampaikan sekian. Waktunya saya balikan ke Mbak Rana. Halo Mbak Rana, sudah saya selesai, materi saya sudah selesai. Terima kasih Lase atas penjelasannya. Terima kasih juga untuk Mr. Jonathan. Untuk acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Mungkin kalau ada pertanyaan dari para peserta ujian yang akan ditanyakan bisa disampaikan di sini. Itu nanti videonya diaktifkan, angkat tangan, nanti baru ada yang masuk.
dari para peserta? Karena kalau sementaranya dari para peserta, misalnya kalau mungkin belum ada pertanyaan-pertanyaan saat ini, nggak apa-apa. Nanti untuk berikutnya mungkin setelah bercoba, setelah mendownload aplikasi, jadi ada pertanyaan-pertanyaan. Tidak apa-apa, nanti kalau untuk yang setelah itu dari Bapak Ibu ada pertanyaan, silakan bisa langsung tanya di grupnya atau japri dengan nomor HSK kami, ya itu HSK Purwokerto. Ini juga nggak apa-apa. Jadi jika sementaranya tidak ada pertanyaan. Ya, baiklah, Sir. Untuk pertanyaan nanti bisa disampaikan lewat grup WA. Untuk acara sosialisasi hari ini mungkin cukup sampai di sini. Untuk yang ketinggalan masuk ataupun nggak bergabung di Zoom ini nanti akan dikirimkan salinan dari acara sosialisasi ini. Cukup sekian acara sosialisasi. Terima kasih telah bergabung. Maaf itu Marana. Yang terakhir satu hal saya sampaikan. Ya. Mohon maaf itu tadi saya belum sampaikan pada terakhir saya mau ingatkan untuk semua para peserta. Berikutnya kami akan kirim beberapa file ke grupnya, termasuk video sosialisasi hari ini, video untuk menggunakan aplikasi HSK, terus itu peraturan-peraturan ujian HSK online yang tadi disampaikan dari Mbak Rana, teknik-tekniknya itu yang atau buku manualnya yang tadi disampaikan dengan Mr. Jonathan, sama itu link-link untuk mendownload aplikasi macam-macam kami akan kirim ke grupnya. Menurut kami semua info sangat penting, jadi mohon Bapak Ibu jika kita sudah mendaftarkan ujian HSK, mohon sebelumnya kita berusaha supaya HSK kita bisa menjalankan dengan lancar, bisa mendapatkan hasil maksimal. Jangan karena kita kelewatan sesuatu info ya, mungkin cuma lewat 1-2 info, tapi yang penting tapi sangat mempengaruhi hasil ujiannya kita. Jadi mohon perhatian info-info di grupnya kita masing-masing. Terima kasih Mbak Rana. Ya, baiklah, Sir. Untuk acara sosialisasi ini cukup sekian. Nanti kalau misalkan ada pertanyaan bisa disampaikan lewat grup. Nanti kita bantu lewat itu. Terima kasih, terima kasih telah bergabung. Selamat siang. Ya, selamat siang. Terima kasih. 谢谢老师，马开心吧。谢谢老师，再见。谢谢大家，谢谢。